Kalau aku tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, kenapa emangnya Uncle? Yakin? Kamu yakin nggak mau percaya Tuhan Yesus Kristus? Kamu yakin? Serius loh? Hah? Kamu udah pikirkan matang-matang belum? Yakin? Yakin? Serius kamu nggak mau percaya Tuhan Yesus Kristus? Yakin? Kalau kamu nggak percaya Tuhan Yesus Kristus, itu pilihanmu. Itu bukan pilihan Tuhan Yesus Kristus, tapi itu pilihanmu. Yesus Kristus menghargai pilihanmu. Karena kamu pribadi ya yang telah diciptakan, dijadikan, yang dihadirkan oleh Tuhan di bawah matahari ini. Tuhan menghargai pilihanmu. Tuhan gak memaksa engkau. Tuhan tidak memaksa engkau. Ya, Tuhan tidak memaksa engkau. Asalkan kamu tahu saja, nih, Yesus Kristus itu tidak memaksa engkau. Enggak. Kalau engkau berkata, gimana Uncle kalau aku tidak percaya, tidak mau percaya Tuhan Yesus Kristus? Yesus saja tidak memaksa engkau, apalagi aku. Aku ini adalah orang yang berdosa, orang yang telah berdosa. Tetapi orang yang berdosa ini bersyukur karena punya Allah yang esa, Allah yang mengasihiku, Allah yang menyatakan dirinya untuk menyelamatkan hidupku, jiwaku. Allah yang menyatakan dirinya menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Allah menjadi manusia? Karena yang diselamatkan adalah manusia seperti aku ini yang telah berdosa. Aku telah mati, hilang kemuliaan Allah. Tetapi sebelum aku kembali ke tanah fisikku, Allah menyelamatkan jiwaku. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan jiwaku? Dengan kehadirannya, kedatangannya. Yesus Kristus dalam kemanusiaannya, dia mempersembahkan darahnya. Darah itu nyawa bagi fisik ini, nyawa bagi hidup ini. Makanya karena dosa yang telah melekat pada daging ini, dia mau menyelamatkan saya supaya jiwa saya itu diselamatkan, rohku diselamatkan, fisikku akan kembali ke tanah, membusuk di tanah karena bukti dari dosa. Tetapi Yesus Kristus, Allah berkata, dia yang membangkitkan di akhir zaman semua orang yang percaya kepadanya, dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Bukan lagi tubuh yang berdosa, bukan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hubunganku sudah putus dengan Allah karena dosa. Fisikku akan sementara kembali ke tanah. Tetapi sebelum fisikku, sebelum waktuku selesai, Allah memanggilku. Bagaimana caranya Allah memanggilku?
dengan kehadirannya menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Ini adalah satu pernyataan bentuk Allah memanggil semua orang. Haleluya. Yesus Kristus, dia tidak hanya berkata, dia telah membuktikan perkataannya dengan kebangkitannya 2000 tahun yang lalu. Dia disalib, dia telah mati, dan dia membuktikan seperti ucapannya, dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia membuktikan ucapannya sampai hari ini, selama-lamanya dia tetap hidup. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, begitu juga saya yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Haleluya. Mati selama-lamanya itu nanti ada di neraka. Bukan fisik di kuburan, bukan. Mati selama-lamanya, mati kedua itu ada di neraka. Jadi saya bersyukur ya. Terus kamu bilang, kalau aku gak mau percaya Tuhan Yesus Kristus, gimana Uncle? Yakin kamu gak mau percaya. Kamu gak sayang dengan jiwa kamu. Kamu gak sayang dengan hidupmu, dengan rohmu. Kau buka Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 dan seterusnya. Begitulah kehidupan orang kaya, orang miskin. Orang kaya dia ada di alam maut. Orang miskin yaitu Lazarus berada di pangkuan Abraham atau di Firdaus. Bukan karena kaya atau miskin, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah iman. Orang miskin yang dikatakan dalam Lukas pasal 16 percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada janji itu, Injil itu. Yang dipercayai juga seperti Abraham. Haleluya. Orang kaya bukan karena kayanya dia masuk ke dalam alam maut, bukan. Tapi karena gak percaya, ini ukurannya. Karena dia gak percaya, gak punya iman kepada Yesus Kristus. Terus kamu berkata, aku gak mau percaya Yesus Uncle. Yakin? Kamu gak sayang dengan jiwamu? Pikirkan baik-baik. Sebelum masamu habis, waktumu habis, fisikmu kembali ke tanah. Setelah itu terjadi kematian kedua. Di dalam mana? Lautan api. Mati fisik, mati kekal selamanya di dalam lautan api.